Dalam surga kami berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, khususnya teman-teman kami yang ada di MRI Taichung, yang hari ini bersama-sama berkumpul, khususnya di dalam Chinese New Year. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa untuk potluck bersama, maupun kami juga bersama-sama bersekutu. Kami mohon supaya kami bukan hanya fokus hanya untuk makanan secara jasmani, tapi kami juga rindu, kami juga memiliki sebuah kecintaan terhadap apa yang menjadi makanan rohani yang Tuhan berikan, yaitu adalah firman Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang terus mengajarkan kami bagaimana kami bisa punya akan satu sense of belonging, khususnya bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang berada di kota Taichung, di saat kami jauh daripada rumah kami, jauh daripada keluarga kami. Namun kami bersama dengan saudara seiman kami berkumpul, kami bersama dengan saudara serumpun kami berkumpul, dan mohon Tuhan yang campur tangan di dalam kami masing-masing, khusus dalam waktu kami yang singkat ini, untuk kami bisa bersama-sama merenungkan firman, dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang mengajarkan kepada kami, bagaimana Tuhan yang menyatakan makna hidup kami adalah hanya bersumber di dalam kebenaran, dan kesejatian kebenaran itu adalah hanya berasal dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan, dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita tidak terasa bahwa tahun ini kita merayakan Chinese New Year di tahun 2022. Dan sudah tahu, orang-orang merayakan Chinese New Year itu adalah satu perayaan yang sangat tradisional, karena ini adalah satu perayaan yang dirayakan, yaitu merayakan 2.500 tahun yang lalu, khususnya pada saat kita melihat bagaimana orang-orang Tionghoa, khususnya orang-orang Chinese, mereka belajar untuk menikmati akan satu apresiasi terhadap waktu. Di saat mereka berusaha untuk memahami waktu, akhirnya kita mendengar apa yang namanya lunar year. Kita melihat bagaimana mereka punya penanggalan sendiri. Dan dalam penanggalan-penanggalan yang mereka lakukan, semuanya itu adalah sebuah apresiasi terhadap budaya mereka melihat segala sesuatu. Nah, saudara, sebelum hari ini kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan, saudara, kita perlu untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa waktu orang-orang Tionghoa bisa merayakan Chinese New Year, saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya Chinese New Year itu adalah sesuatu yang bukan milik orang Tionghoa. Jadi sebenarnya waktu kita bicara tentang Chinese New Year, itu sebenarnya adalah satu hal yang seringkali dipahami hanyalah milik orang Tionghoa. Tapi sebenarnya kita hari ini mau belajar untuk memahami bahwa sebenarnya waktu kita merayakan Chinese New Year, sumbernya harusnya adalah bukan dari orang Tionghoa, tetapi justru seharusnya adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan orang Tionghoa. Jadi kalau kita melihat orang Chinese merayakan Chinese New Year, di situ bukan mereka yang seharusnya menjadi sumber daripada perayaan Chinese New Year tersebut. Tapi justru seharusnya kalau kita mau bermain logika, yang paling tepat untuk bicara Chinese New Year itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan orang Tionghoa. Dan waktu orang Tionghoa merayakan Chinese New Year, seharusnya kita harus kembali kepada ajaran kitab suci tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita merayakan Chinese New Year. Nah, khususnya dalam bulan ini kita melihat bagaimana akhirnya banyak sekali marak terjadi akan sebuah perayaan demi perayaan. Nah, saudara, kita perlu kembali kepada kitab suci. Kenapa? Karena Chinese New Year hari ini seringkali banyak didominasi oleh orang-orang Tionghoa yang sebenarnya tidak punya konsep tentang Tuhan yang benar. Nah, itulah kenapa kita mau sama-sama pakai waktu yang singkat ini untuk kita mau belajar dari kitab suci, dan kita mau belajar melihat bahwa Chinese New Year yang sejati adalah di saat kita kembali kepada sumber yang sejati, yaitu kembali kepada Allah yang berfirman. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam satu bagian dalam kitab suci. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam Roma pasal pertama. Roma pasal pertama, dan saya akan mengajak saudara membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-32. Di dalam ayat 18 sampai ayat 32 di dalam Roma pasal yang pertama. Nah, saya minta saudara yang berada di Taichung membacakan, ya.
Saya minta yang pria baca ayat 18, lalu yang wanita baca ayat 19, saudara baca silih berganti sampai ayat yang ke-32. Dan saudara coba bacakan dengan suara yang keras, supaya saya juga bisa mengikuti dari sini. Roma pasal pertama ayat 18 sampai ayat 32. Dan saya minta yang pria untuk mulai terlebih dahulu ayat yang ke-18. Sudah dapat? Kalau sudah, baca bersilih berganti. Oke, 1, 2, 3. Sebab muka Allah nyata di surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah adalah bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang dilakukan gambaran yang mirip dengan manusia. Burung-burung, binatang-binatang, atau binatang-binatang yang jalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah dan melupakan ciptanya yang hidup bersama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala yang berani terhadap suami mereka yang lain. Sehingga mereka telah melakukan semua laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang ditolak. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, pembunuhan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua. Dia berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Baik. So sekalian, pada saat kita melihat apa yang ada di dalam kitab suci, sebenarnya menggambarkan bagaimana segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Nah, saudara, waktu kita melihat kenapa murka Allah bisa hadir kepada hidup manusia, itu sebenarnya adalah karena manusia yang sebenarnya dicipta menurut gambaran rupa Allah, tapi manusia jatuh di dalam dosa, maka disitulah kita melihat bagaimana manusia membawa murka Allah. Nah, hari ini kenapa kita mau bawa ini di dalam Chinese New Year, saudara? Karena, saudara, kita harus mengetahui, tidak peduli political view saudara apa, saudara mau anti Cina seperti apa yang dilakukan Taiwan dengan mengatakan no China, just Taiwan, atau kita melihat no China, just Hong Kong, atau kita juga melihat akan bagaimana mereka menolak China atau menolak akan mainland China. Apapun political view daripada Taiwan atau Hong Kong, tidak bisa melepaskan diri dari Chinese. Jadi saudara boleh berkata anti China, tapi saudara tidak bisa melepaskan satu identitas, yaitu adalah Chinese, adalah orang Tionghoa. Nah, saudara, kita melihat bagaimana orang Tionghoa adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang diberikan oleh Tuhan akan identitas. Jadi kalau kita melihat Chinese New Year diperingati, itu adalah karena apa? Mereka menerima identitas dari Tuhan. Dari mana kita tahu kalau mereka menerima identitas dari Tuhan? Yaitu adalah pada saat kita melihat di dalam Kejadian pasal 11.
Di dalam Kejadian pasal 11 itu adalah satu peristiwa bagaimana manusia akan menara yang namanya Menara Babel. Nah, di dalam Menara Babel itu semua orang dengan satu bahasa, dengan satu logat, dengan satu motivasi, dengan satu pekerjaan, mereka melakukan satu tindakan yang sama, yaitu adalah mereka membangun Menara Babel. Nah, tetapi waktu mereka membangun Menara Babel itu bukan dengan visi yang Tuhan berikan. Mereka punya visi sendiri. Visi mereka adalah tidak butuh Tuhan. Kita akan bikin sendiri. Jadi istilah there is no God, just me atau just us, hanya kita. Nah, itulah kenapa waktu kita melihat manusia tidak lagi mau taat sama Tuhan, sehingga akhirnya manusia dengan kekuatannya sendiri mau membangun Menara Babel hingga sampai ke langit, maka disitulah kita melihat Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal 11 ayat 9, ia menyatakan satu tindakan, yaitu apa? Baiklah kita mengacaukan bahasa mereka. Jadi kalau kita melihat asal mula dari bahasa, itu adalah berasal dari mana? Berasal daripada Tuhan. Di mana Tuhan mengacaukan satu bahasa, satu logat daripada manusia, sehingga akhirnya tersebarlah mereka, karena mereka dikacau balaukan oleh Tuhan, di mana motivasi mereka mau melawan Tuhan dengan membangun Menara Babel itu, dikacau balaukan oleh Tuhan melalui language, melalui akan bahasa, sehingga akhirnya kita melihat kekacauan terjadi, sehingga akhirnya tersebarlah manusia ke seluruh dunia. Dan waktu kita melihat tersebarlah manusia ke seluruh dunia dengan bahasa yang bermacam-macam itulah, maka kita melihat salah satunya kita melihat adalah orang Tionghoa. Kenapa bisa berbahasa Chinese, bisa berbahasa Tionghoa? Itu adalah karena peristiwa daripada Menara Babel. Maka orang Tionghoa bisa ada karena apa? Menara Babel. Orang Indonesia bisa ada kenapa? Karena Menara Babel. Orang Barat kenapa bisa berbahasa Inggris? Itu adalah karena dari Menara Babel. Maka kita melihat dari peristiwa Menara Babel. Akhirnya kita melihat orang-orang tersebar kemana-mana. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dengan tersebarnya manusia ke seluruh bumi, maka mereka berbudaya macam-macam, dan akhirnya mereka di sanalah mereka memiliki akan satu sumbangsih secara manusia untuk menghasilkan culture atau menghasilkan budaya. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak saudara melalui Chinese New Year di dalam minggu ini adalah untuk kita bisa menggumulkan beberapa hal. Yang pertama, saudara, yang saya mau saudara kita sama-sama belajar adalah China itu bukanlah tanah di mana nama Tuhan tidak dikenal. Jadi kalau kita melihat China atau Tiongkok gitu ya, yang hari ini kita melihat kebudayaannya menyebar sampai ke Taiwan, sampai ke Hong Kong, sampai ke Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Saudara, budaya Tionghoa atau budaya Tiongkok atau budaya China, saudara, itu adalah satu budaya yang kalau kita kembali kepada kitab suci, semuanya berasal dari Allah. Sehingga kalau kita melihat secara kebudayaan, orang Tionghoa yang pertama kali mereka waktu meresponi kebudayaan, khususnya kebudayaan Tionghoa tentunya, saudara, kalau kita melihat China atau Tiongkok atau Tionghoa, itu adalah tempat di mana Tuhan pernah disembah oleh mereka. Jadi, kenapa kita bisa tahu, saudara? Kalau saudara mempelajari sejarah daripada Tiongkok, saudara akan menemukan bagaimana mereka di dalam 2.500 tahun yang lalu, mereka memanggil nama Tuhan dengan kata Sangti. Saudara, kalau kita melihat kata Sangti, itu kalau di orang-orang Kristen, khususnya yang berbahasa Tionghoa, mereka memakai nama Sangti, memakai nama The King of Heaven.
Nah, maka kata Sancti itu adalah kata yang dipakai tahun 2500 tahun yang lalu. Nah, kita melihat kenapa 2500 tahun yang lalu mereka memanggil kata Sancti. Sancti itu adalah satu perkataan atau satu vocabulary yang menyatakan bahwa Tuhan yang adalah satu-satunya. Sancti adalah raja dari surga yang adalah satu-satunya. Nah, ini adalah satu gambaran di mana di dalam sejarah orang-orang Tionghoa, mereka memiliki sejarah bagaimana orang Tionghoa memanggil Tuhan dengan panggilan Sancti atau panggilan the King of Heaven. Nah, Saudara, maka itu adalah satu panggilan yang sudah muncul di dalam sejarah Tiongkok, khususnya memanggil nama Tuhan, yaitu adalah the King of Heaven, yaitu adalah satu-satunya Tuhan surgawi, satu-satunya Raja surgawi. Nah, itu mereka panggil dengan nama Sancti. Tetapi saudara, di dalam perjalanan sejarah kita melihat akhirnya muncullah satu sistem moralitas yang berkembang di situ, yaitu 1500 tahun yang lalu. Jadi kalau 2500 tahun yang lalu, mereka memanggil nama Tuhan dengan Sancti. Ya. Tetapi setelah perjalanan sampai 1500 tahun yang lalu, kita melihat dengan adanya Konghucu, lalu dengan adanya Lao Tse, dengan adanya Buddha, lalu dengan adanya konsep-konsep tentang kepercayaan-kepercayaan yang muncul, ya. Maka 1500 tahun yang lalu kita melihat bagaimana cara memanggil Tuhan mulai berbeda. Jadi kalau kita melihat 2500 tahun yang lalu, mereka memanggil nama Tuhan itu Sancti, the King of Heaven. Tapi setelah berjalan sampai 1500 tahun yang lalu, mereka mulai memanggil nama Tuhan bukan lagi dengan Sancti, tapi mereka memanggil nama Tuhan dengan Tien, atau memanggil nama Tuhan dengan langit. Saudara, kenapa kok bisa berbeda begitu? Kenapa kok bisa yang satu adalah the King of Heaven, tetapi waktu berada di dalam perjalanan waktu, mereka merubah cara memanggil Tuhan dengan memanggil nama langit atau Tien. Saudara, kenapa bisa demikian? Adalah karena kita melihat di dalam waktu mereka memanggil nama Sancti, memanggil nama the King of Heaven, mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi yang kehilangan di dalam diri mereka adalah Tuhan yang bagaimana yang saya kenal. Maka saudara, mereka punya konsep Tuhan, mereka punya konsep Tuhan. Tapi yang menjadi lacking, yang menjadi hal yang hilang adalah mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka berandai-andai Tuhan itu kayak apa. Mereka coba untuk memikirkan Tuhan itu bagaimana. Mereka coba untuk mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana. Nah, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang seperti orang Kristen hari ini percaya, yaitu Tuhan menyatakan diri kepada kita dan menunjukkan siapa dirinya kepada kita dan menunjukkan jalan keselamatannya kepada kita melalui siapa, yaitu melalui Kristus. Nah, di dalam tradisi Tionghoa nggak ada itu. Mereka cuma punya konsep tentang Tuhan, mereka memanggilnya Sancti, tapi waktu mereka coba untuk menggumulkan the King of Heaven, siapakah engkau? Akhirnya mereka tidak ngerti, mereka tidak punya pengenalan, mereka tidak punya informasi yang akurat. Sehingga akhirnya mereka menurunkan kata Sancti itu menjadi satu kata yang tetap tinggi, saudara, tetap lebih besar daripada manusia, yaitu langit. Langit kan lebih tinggi daripada manusia. Nah, mereka memanggil Tuhan itu dengan langit. Kenapa? Karena langit yang paling tinggi dari seluruh apa yang ada pada ciptaan. Nah, saudara, maka itulah kita melihat bagaimana konsep orang Tionghoa itu bukan tidak percaya Tuhan. Hari ini kalau kita ngomong Tiongkok, pasti ngomongnya komunis, kan? Kalau kita ngomong Tiongkok, pasti ngomongnya tidak percaya pada Tuhan. Tapi kenapa Chinese New Year dirayakan? Justru Chinese New Year dirayakan itu karena ada konsep Tuhan. Ada konsep tentang Allah.
Tetapi konsep Allah yang mereka nggak kenal. Mereka punya konsep Allah, tapi mereka nggak punya akan satu keintiman dengannya. Mereka hanya berandai-andai Tuhan itu siapa, meskipun mereka punya konsep kepercayaan tentang Tuhan, namun mereka tidak memiliki pengenalan yang benar, sehingga mereka hanya bisa memanggil Tuhan itu dengan langit. Nah, saudara kalau pernah pergi ke Beijing, ya, capital city daripada Tiongkok, saudara akan menemukan ada satu temple namanya The Temple of Heaven. Nah, di Temple of Heaven atau bahasa Mandarinnya adalah Tiantan, ya, di tempat itu raja memberikan persembahan, melakukan worship kepada langit. Untuk apa? Untuk meminta. Untuk meminta apa? Ya, tentu saja meminta, misalnya meminta supaya pertanian bisa subur, supaya paceklik tidak terjadi, supaya kemakmuran dapat datang kepada Tionghoa atau kepada Tiongkok dan sebagainya. Nah, saudara, maka itu adalah satu konsep kepercayaan, mereka memanggil Sangti atau mereka memanggil Tian, memanggil langit. Nah, saudara, maka ini menunjukkan bahwa Chinese New Year seharusnya harus dipahami bahwa Chinese New Year bukan sekedar dipahami sebagai acara kumpul-kumpul keluarga, lalu kita sama-sama makan bareng, lalu kita pulang kampung, dan kita sama-sama bisa potluck bareng, lalu kita bisa untuk memiliki kebersamaan bersama. Bukan itu poinnya. Maka Chinese New Year, kalau kita mau kembali kepada kitab suci, asal dari orang-orang Tionghoa, asal dari segala sesuatu di dalam kehidupan orang-orang Tionghoa, itu semua berasal dari Tuhan Allah. Jadi saudara, itulah kenapa kita percaya kebudayaan Tionghoa pertama tidak bisa lepas daripada kepercayaan kepada Tuhan. Yang mereka katakan yaitu memanggil Tuhan dengan Sangti, lalu juga memanggil Tuhan dengan langit. Nah, tetapi saudara, akhirnya kita juga melihat di dalam perjalanan waktu, akhirnya China menjadi tempat di mana bukan hanya mereka memanggil Tuhan dengan langit atau memanggil Tuhan dengan Sangti atau dengan Tian, tetapi mereka akhirnya berada di dalam satu kehidupan di mana mereka menciptakan Tuhan-Tuhan. Mereka menciptakan patung-patung. Mereka menciptakan mitologi-mitologi. Mereka menciptakan dewa maupun dewi. Mereka menciptakan akan apa yang namanya Chinese Odyssey. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali cerita-cerita rakyat, kita melihat cerita-cerita mitologi yang kita, kalau kita lihat hari ini banyak sekali difilmkan, ya, film silat, dan kita melihat film tentang Chinese Odyssey dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kepercayaan tentang Tuhan mulai diinterpretasi oleh manusia. Sehingga akhirnya mereka menginterpretasi dengan cara mereka sendiri. Kalau kita lihat ayat 21, Saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Jadi mereka tidak pakai caranya Tuhan. Jadi mereka tahu Tuhan itu ada. Mereka panggil namanya Sangti. Mereka panggil namanya Tian, langit. Tapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka tidak memanggil Tuhan dengan benar. Tapi mereka menginterpretasi menurut caranya sendiri. Itulah kenapa akhirnya kita melihat Chinese New Year tidak lagi sakral, tidak ada hubungan lagi sama Tuhan. Akhirnya mereka menginterpretasikan itu bagaimana Chinese New Year itu cuma sekedar kita kumpul-kumpul, kita sama-sama kebersamaan, kita sudah lama tidak ketemu, keluarga ngumpul, makan, minum jio, sudah. Seperti itu. Nah, saudara, ini sangat mirip dengan kekristenan, misalnya apa? Waktu kita bicara tentang Natal, Christmas. Saudara, kita melihat Christmas adalah kelahiran Kristus. Tapi kita melihat orang-orang Kristen juga banyak sekali yang sudah tidak lagi merayakan Kristus di dalam Christmas mereka. Mereka justru merayakan apa? Akhirnya kita melihat banyak yang mereka rayakan adalah ya mereka berlibur atau mereka makan akan makanan yang fancy dan sebagainya. Dan akhirnya kita melihat itulah yang terjadi. Contohnya misalnya Thanksgiving. Kalau di Amerika orang merayakan Thanksgiving, mereka merayakan Thanksgiving itu ya dengan mereka bersuka cita, mereka bersyukur sama Tuhan. Tapi akhirnya kita melihat hari ini
Orang-orang Amerika waktu merayakan Thanksgiving, mereka hanya pikirnya bukan Thanksgiving, tapi mereka pikirnya adalah Turkey Day, yaitu mereka waktunya hari ini masak ayam kalkun, makan bersama-sama. Lalu akhirnya kita sama-sama kebersamaan, minum bir, kita minum minuman keras, lalu kita makan turki tersebut sambil kita bersendak gurau dan sebagainya. Nah, sudah kita melihat itulah yang terjadi. Akhirnya kepercayaan kepada Tuhan mulai tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya kita melihat ada konsep tentang Tuhan, tetapi hidupnya tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga akhirnya kita melihat mereka melahirkan Tuhan-Tuhan baru. Ya, nah itu yang menjadi satu konteks yang kita bisa lihat. Bagaimana China, Tiongkok yang awalnya adalah kebudayaan yang percaya pada Tuhan, tapi akhirnya menjadi kebudayaan yang punya akan konsep Tuhan, tapi hidup mereka tidak bertuhan. Nah, itu adalah satu fase yang kita bisa lihat di dalam kehidupan orang-orang Tiongkok, orang Tionghoa. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana akhirnya khususnya Chinese New Year, akhirnya sekarang mulai dipahami dengan tidak ada konsep lagi tentang Tuhan. Jadi kalau tadi pertama adalah Chinese New Year itu berhubungan dengan Tuhan, Sangti, Tian. Lalu akhirnya manusia punya konsep tentang Tuhan, tapi tidak mau bicara tentang Tuhan. Mereka menginterpretasi menurut caranya sendiri. Sehingga mereka percaya Tuhan, tapi hidupnya pakai hidupnya sendiri. Nah, itu peradaban yang kedua. Peradaban yang ketiga yaitu akhirnya orang-orang Tionghoa mulai merayakan Chinese New Year dengan tidak lagi mengkaitkan Tuhan di dalam Chinese New Year mereka. Maka itulah kenapa kita melihat kalau bicara tentang Chinese New Year, kita melihat langsung refernya kepada China, di mana China sekarang kita tahu mereka adalah the land with no God. Mereka adalah satu tanah dengan mereka mempercayai komunis, sehingga tidak percaya Tuhan. Maka orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang merusak kebudayaan Tionghoa. Maka itulah kenapa banyak para misioneri dibunuh, banyak misioneri dibuang, banyak misioneri diperlakukan dengan tidak adil. Kenapa? Karena bagi mereka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merusak kebudayaan Tionghoa. Saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur, justru orang Tionghoa itu percaya Tuhan. Tapi karena komunisme, kita melihat akhirnya orang Tionghoa didoktrinasi untuk tidak boleh percaya Tuhan. Dan seakan-akan mereka penuh kuasa, seakan-akan mereka punya akan satu kepercayaan yang mendominasi, sehingga akhirnya kita melihat orang-orang merayakan Chinese New Year tidak boleh pikir tentang apa yang namanya Tuhan. Kalau gitu mikir apa? Makanya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa hari ini, waktu Chinese New Year apa yang dipikir orang? Maka yang dipikir adalah kongsi facai, yaitu apa? Cari kekayaan, cari kemakmuran, cari angpau. Itu jadi hal yang paling penting. Semangat komunisme secara tidak sadar sudah merusak. Untuk apa? Jangan pikir Tuhan. Waktu Chinese New Year, pikir yang lain. Tidak boleh pikir Tuhan. Pikir angpau, pikir makanan, pikir senda gurau, pikir akan canda tawa, dan sebagainya. Tidak boleh ada Tuhan di dalam Chinese New Year. Saudara, hari ini kita melihat itulah yang dilakukan oleh pemerintah China pada hari ini. Saudara, pemerintah China mengatakan pada tahun 2022 ini, Chinese New Year, pembatasan internet dilakukan berkali-kali lipat. Yaitu apa? Tidak boleh ada intervensi atau informasi yang merusak image daripada China. Maka itulah kenapa kita melihat banyak orang-orang, khususnya orang-orang Kristen yang ada di China, tidak bisa ibadah online. Kenapa? Karena mereka baru online langsung disabotage. Baru online disabotage. Nah, setelah itu semua terjadi. Kenapa? Karena mereka
berikan akan ketidakadilan karena anti Tuhan. Pemerintah yang anti Tuhan. Pemerintah komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau mau jujur, saudara, logika manusia menjadi anti Tuhan itu adalah logika yang salah. Kenapa? Karena benar nggak sih manusia bisa membunuh Tuhan? Benar nggak sih manusia bisa melenyapkan Tuhan? Saudara, Alkitab dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 bahwa orang yang berkata di dalam hatinya, there is no God, orang yang berkata dalam hatinya, tidak ada tuh Tuhan, itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun bisa membunuh Tuhan. Because no man can kill God. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa the Bible say that God as the eternal God. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Tidak ada seorang pun manusia bisa membunuhnya. Maka kita percaya bahwa apa yang kita baca di sini, bagaimana manusia berusaha dengan hawa nafsunya merusak, dengan kejahatannya merusak, dengan akan kelalimannya merusak, dan juga dengan kefasikan merusak. Kita melihat bahwa yang dilakukan manusia seakan-akan begitu hebatnya. Tapi Alkitab mengatakan, mereka adalah orang-orang bodoh. Semakin mereka jahati orang-orang untuk percaya pada Tuhan, mereka menunjukkan kebodohannya. Semakin kita melihat orang melakukan dengan kesombongan terhadap orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka sedang menunjukkan kebodohannya. Maka saudara, waktu kita melihat, inilah yang terjadi. Kebudayaan Tionghoa dimulai dari kepercayaan mereka kepada Tuhan, memanggil Sangti, memanggil Tien. Tetapi akhirnya pada saat kita melihat, mulai dicampur dengan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi dengan konsep humanistik atau konsep di mana mereka menginterpretasi dengan cara mereka sendiri, sampai di dalam satu tahap di mana mereka mengatakan, apa itu Tuhan? Tuhan tidak ada, maka yang ada cuma kita. Maka jangan kita sama-sama untuk percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada diri kita sendiri. Nah, saudara, itulah fase kita melihat Chinese New Year dirayakan dengan berbeda-beda, dengan konsep Tuhan, dengan konsep yang sekuler, dengan konsep yang komunis. Nah, sekarang kalau kita tanya hari ini, saudara merayakan Chinese New Year bersama-sama. Tetapi pertanyaannya Chinese New Year, bagaimana kita seharusnya merayakan? Kita mau merayakan Chinese New Year dengan komunis style, kita mau merayakan Chinese New Year dengan sekuler style, atau kita mau kembali kepada apa yang namanya traditional style, yaitu adalah kembali mencari Tuhan. Nah, saudara, saya percaya Chinese New Year seharusnya menjadi hari di mana kita semua, tidak peduli orang Tionghoa atau non-Tionghoa, melalui Chinese New Year, kita sama-sama belajar untuk mencari Tuhan. Itulah kenapa di dalam keluarga Kristen, orang-orang Tionghoa diajarkan Chinese New Year bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi justru harus sama-sama dengar firman, sama-sama menggumulkan firman, dan memberitakan firman. Maka itulah kenapa, saudara, kita justru melihat kita seharusnya merayakan Chinese New Year adalah kita percaya Tuhan yang memberikan identitas, Tuhan yang memberikan kepada kita untuk hari di mana kita merayakan Chinese New Year dengan benar. Nah, pertanyaannya Chinese New Year harus dirayakan dengan bagaimana? Nah, saudara, di dalam tradisi orang Tionghoa, Nian, ya, Sing Nian, ya, Nian itu adalah konsep dari orang Tionghoa adalah setan. Jadi, mereka percaya Nian itu adalah evil. Maka Nian itu harus diperbarui. Kalau tidak, Nian akan selalu merusak, Nian akan selalu menghancurkan, Nian akan selalu membuat kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi kalau ada Sing Nian, maka sudah
Di situ kita baru bisa memiliki akan satu new spirit. Itulah kenapa kita melihat orang Tionghoa kenapa main petasan, saudara. Itu ada filosofinya. Kenapa main petasan? Bukan karena seru. Tapi waktu mereka main petasan adalah supaya Nian itu yang adalah the evil things itu tidak mengganggu kita. Dengan adanya petasan di situ, mereka sedang berharap bahwa hidup saya di tahun ini tidak diganggu sama hal-hal yang jahat, tidak diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka mereka pakai petasan di situ untuk supaya tidak mengundang sang jahat untuk masuk, tapi justru membuat takut. Nah, pertanyaannya, kalau cuma kita yang main petasan, setan bisa takut, itu berarti kita lebih lihai, berarti kita lebih hebat, berarti kita lebih besar, berarti kita lebih suci daripada setan itu. Pertanyaannya, siapa kita, saudara? Kita ini manusia berdosa. Kita ngusir setan, setan balik lagi. Kita ngusir Nian, kita ngusir evil, evil mana takut sama kita. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kalau kita mau pelajari, banyak self-defeating factor, banyak akan satu hal senjata makan tuan di dalam konsep-konsep tradisi daripada orang-orang Tionghoa. Jadi kita bilang Nian itu adalah tahun yang jahat. Mari kita buang dengan petasan supaya dia tidak menghampiri kita, supaya mereka takut. Pertanyaannya adalah kita itu sama dia secara pengalaman siapa lebih berpengalaman? Dia hidup ribuan tahun, kita hidup hanya di dalam beberapa tahun saja. Bagaimana kita bisa compare? Saudara, kalau kita mau main logika, kita akan tahu bahwa kita nggak sanggup mengusir evil. Kita nggak sanggup mengusir setan. Kita nggak sanggup mengusir hal-hal yang jahat. Tapi kenapa Chinese New Year ada? Adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mampu memberikan kepada kita kepastian, jaminan, bahwa dialah satu-satunya solusi di dalam seluruh kehidupan kita yang dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan kefasikan itu. Tuhan satu-satunya yang dapat menghancurkan mereka, membawa mereka untuk dapat bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan itulah kenapa Kristus datang ke dalam dunia. Kristus mati bukan cuma untuk orang Israel. Kristus bukan mati hanya untuk orang-orang Yunani. Tapi Kristus juga mati untuk orang-orang Tionghoa. Kristus juga mati untuk orang-orang Indonesia. Maka kita melihat bagaimana semua ini terjadi. Justru harus membawa kita untuk mempercayai bahwa Chinese New Year yang sejati adalah di saat kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku mengasihi mereka. Sehingga Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengaruniakan Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Supaya apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita dapat beroleh keselamatan. Sehingga dosamu dan dosaku dihapus. Sehingga kita dapat dimenangkan di dalam Dia. Sehingga saudara tidak perlu takut. Hidup di dalam kesulitan, tidak takut. Hidup dijahati orang, tidak takut. Hidup di dalam kemiskinan, tidak takut. Hidup di dalam akan setiap penderitaan, tidak takut. Kenapa? Karena kita percaya Dia beserta dengan saya. Dia hadir di dalam hati saya. Dan Dia menguatkan saya. Dan memberikan jaminan buat saya. Sampai mati pun saya rela. Kenapa? Karena Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka saudara, sebelum kita potluck sama-sama, saudara, mari kita memahami Chinese New Year bukan bicara tentang manusia, bukan bicara tentang budaya, tapi bicara tentang Tuhan yang mengasihi manusia. Maka hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin kita semua, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang merayakan Chinese New Year dengan komunis style, atau dengan secular style. Tapi mari kita kembali kepada original style, yaitu adalah merayakan Chinese New Year dengan memanggil Tuhan, memanggil Allah, dan bukan sekedar Sangti, bukan sekedar Tian, tapi memanggil nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang datang dalam dunia
rela mati bagi kita, dan naik ke surga, dan akan datang kembali memberikan jaminan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan yang menyadarkan kepada kita, Chinese New Year harus kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita menghadapi tahun yang baru di tahun 2022 ini. Meskipun kita mungkin ada yang Chinese, ada yang non-Chinese, tapi melalui tahun yang baru ini, mari kita melihat kepada Tuhan yang sama dan melihat kepada Kristus yang sama dan melihat perkenanan daripada Roh Kudus menyertai kita sama-sama. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Saya minta Saudari Herta bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, di mana di malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai anak-anak Tuhan yang harus memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami senantiasa diingatkan, dan kami senantiasa ditegur, dan bahkan diajar oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti siapa Allah kami sebenarnya yang patut kami sembah dan patut kami puji dan muliakan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memakai setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan kami, dan bahkan perayaan-perayaan yang telah kami rayakan, khususnya ini untuk memperingati Chinese New Year, kami kembali diingatkan siapa Tuhan kami sebenarnya. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, meskipun begitu banyak mungkin kegiatan yang mungkin sudah menyimpang dari ajaran Tuhan, tapi kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa selalu mengingatkan kami, dan kami kembali senantiasa diingatkan, dan supaya kami hidup benar-benar taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh melawat setiap kehidupan kami, meskipun di tengah-tengah pandemi yang mungkin semakin banyak kasus yang mungkin di sekitar kami, dan kami tetap percaya kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menyertai kami, baik kami yang ada di Taiwan, di Taichung khususnya, dan juga Kodan dan Cikot yang ada di Indonesia. Tuhan yang boleh sertai, dan biarlah di tahun yang baru, hidup kami juga Tuhan boleh perbaharui, dan biarlah hidup kami senantiasa hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan sendiri yang boleh pimpin setiap kegiatan kami. Inilah doa dan kerinduan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, maka orang-orang Kristen waktu merayakan Chinese New Year, mereka bukan memanggilnya Kong Si Fa Cai, ya, bukan memanggil dengan selamat untuk kita sama-sama bisa kaya sama-sama, kita bisa limpah sama-sama. Itu bukan semangat kekristenan. Sekali lagi itu adalah semangat yang kita melihat orang komunis sama orang sekuler. Tetapi kita melihat orang-orang Kristen percaya, yaitu tahun yang baru, kita percaya bahwa harus ada anugerah yang baru. Maka itulah kenapa kalau orang Kristen memanggil bukan Kong Si Fa Cai, ya, tetapi memanggil dengan Xing Nian, tahun yang baru, Mong En, yaitu dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Nah, itulah adalah satu hal bagaimana respon untuk kita bisa menghargai. Waktu kita merayakan Chinese New Year, kita memohon anugerah Tuhan datang kepada kita, memimpin kita, mendidik kita, dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang setia. Maka saudara, hari ini kita sampai di sini, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya mengucapkan Xing Nian Mong En kepada semua yang ada di Taichung. Kiranya Tuhan yang memimpinmu, dan Tuhan yang senantiasa menjagamu. Dan untuk saudara sekalian yang berada di Taichung, percayalah, meskipun di dalam era pandemik seperti ini pun, percayalah, Tuhan tetap beserta dengan kita. Ya, baik, saudara sekalian, maka hari ini kita sudah sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.